Timnas Malaysia sekarang ini diuntungkan dalam perjalanan menuju Piala Asia 2027 usai menjadi pemuncak klasemen dan mereka juga diuntungkan dengan begitu melimpah pemain keturunan baru. Alhasil peluang mereka lolos ke Piala Asia pun terbuka lebar. Bahkan beberapa fans Malaysia yakin untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2030 pun mereka bisa. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Tidak mustahil kita akan ke Piala Dunia suatu hari nanti. Amin. Bravo Harimau Malaya. Saya membaca bahwa misi revolusi Harimau Malaya adalah untuk mempersiapkan tim Harimau Malaya agar bisa berkompetisi di Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2034 atau 2038. Edisi 2030 mungkin akan menjadi ujian bagi Malaysia untuk menunjukkan konsistensi dalam mencapai babak kualifikasi Piala Dunia yang lebih tinggi. Hebat, kita bisa memanggil para pemain terbaik untuk mewakili Malaysia dalam pertandingan internasional. Pasti negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lainnya akan menaruh hormat pada kehebatan tim sepak bola Malaysia. Syabas Malaysia. Ada banyak orang berdarah campuran Malaysia di seluruh dunia. Suatu hari nanti, Malaysia akan dibanjiri pemain berdarah campuran. Jadi, besar kemungkinan Malaysia bisa lolos ke turnamen bergengsi seperti Piala Dunia, Piala Asia, dan menaikkan peringkat dunia tidak mustahil untuk mencapainya. Malaysia adalah raksasa sepak bola yang sedang tertidur. Kalau permainannya seperti melawan Vietnam, tidak mustahil kita akan lolos ke Piala Dunia. Bagaimana dengan negara Cina? Bukankah banyak paspor Malaysia yang dikeluarkan untuk warga negara Cina? Mungkin ada yang sudah bermain dengan tim Piala Dunia Cina. Piala Dunia dipastikan akan dipegang Malaysia selama 5 edisi. Harimau Malaya serahkan saja pada pemain keturunan. FIFA pun sudah mengizinkan tim-tim negeri bagian utamakan pemain lokal. Target perempat final di Piala Asia saja sudah bagus. Semoga pencarian bakat kita selanjutnya juga menjangkau Jerman, Inggris, dan Italia. Malaysia bisa meraih kemenangan beruntun kali ini. Mungkin kita akan seri saat bermain di kandang Vietnam, tapi yang lain sepertinya bisa kita kalahkan. Grup tempat kita berada sekarang adalah grup yang paling nyaman untuk lolos ke Piala Asia 2027. Saya rasa tidak akan seri, Vietnam akan bermain terbuka di sana, kita bisa menang 3 poin, saya rasa skornya 2-0. Kalau begitu 99% peluang Malaysia lolos ke Piala Asia semakin cerah. Secara head-to-head, berarti Vietnam perlu menang melawan Malaysia 5-0 baru mereka bisa lolos. Kita lawan Nepal di kandang sendiri saja menang 2-0. Laos menang lawan Nepal. Vietnam hajar Laos 5-0 kalau ikut selisih gol. Jika pertandingan selanjutnya Malaysia lawan Laos dan Malaysia hanya menang 2-0, sementara Vietnam menang lawan Nepal 5-0, maka selisih gol akan makin mengecil. Makanya, sistem head-to-head lebih menguntungkan untuk Malaysia. Kalaupun Vietnam membantai Nepal 10-0, tidak masalah. Betul, lagi pula kita tidak tahu di masa depan apakah pemain-pemain keturunan ini benar-benar bisa bermain dengan kebugaran yang sama. Dan tim lawan pasti akan bermain bertahan total parkir bus karena sudah tahu kekuatan kita. Dengan skuad yang sekarang, Vietnam akan sulit menang dengan 5 gol. Seri saja belum tentu. Harimau Malaya harus memenangkan semua 4 pertandingan tersisa, tidak perlu pusing memikirkan selisih gol dan kebobolan di grup F. Nanti di Hanoi, Vietnam akan bermain habis-habisan untuk mengejar selisih gol, di mana mereka harus menang dengan skor 5-0. Pada saat itu pertandingan akan terbuka dan saya rasa kita akan menang 3-2. Kalau head-to-head pun tidak mungkin Vietnam bisa menang sampai 5-0, kecuali kalau terjadi keracunan makanan pada tim kita. Vietnam ini, kalau ketemu negara lemah, mereka akan coba bantai habis-habisan sampai 7-8 gol. Kalau Harimau Malaya dulu, biasanya cuma 2-0 atau 3-0 saja. Head-to-head yang pernah terjadi itu begini. Kalau Malaysia kalah di Hanoi dengan selisih di bawah 4 gol dan hasil akhir klasemen grup Vietnam jadi nomor 1, Malaysia nomor 2, maka Malaysia yang akan lolos ke Piala Asia. Ini karena head-to-head kita lebih baik dari Vietnam. Kecuali kalau Vietnam membantai Malaysia 5-0 atau 6-0 di Hanoi, tapi itu pun dengan syarat Malaysia tetap di posisi nomor 2 di bawah Vietnam. Kalau di posisi nomor 3, belum tahu lagi bagaimana aturannya. Yang pernah terjadi adalah head-to-head untuk posisi nomor 1 dan nomor 2 saja.